Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ranaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang metode RUP, atau bisa disebut juga dengan Rational Unified Process. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke slide selanjutnya. Apa sih itu RUP, atau bisa disebut juga Rational Unified Process? Mungkin ini istilah yang sering didengar di kalangan programmer ya, untuk mendesain sebuah sistem, bagaimana prosesnya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu RUP sendiri dan bagaimana proses-proses atau fase-fase yang akan kita tempuh gitu untuk bisa menggunakan RUP. Nah, RUP adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisi dari IBM sejak tahun 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi sifat dari RUP itu sendiri tidak baku ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan keinginan si user sendiri gitu. Jadi bisa dibilang ini sistem yang cukup fleksibel untuk digunakan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kita akan mengenal fitur-fitur dari RUP, terdiri dari workflow yang menghasilkan model, requirement, analysis, design, development, implementation, dan test. Dan yang kedua ada workers yang mengimplementasikan workflow, user, manager, analis, arsitek, desainer, tester, dan sebagainya. Dan yang ketiga fase development dan iterasi, ada inception, elaboration, construction, transition. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang keempat poin ini ya, inception, elaboration, dan construction, transition. Dan yang terakhir, aktivitas dalam iterasi, perencanaan, eksekusi, workflow, dan evaluasi tentunya. Di setiap sistem pasti ada evaluasi. Kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat RUP proses. Yang pertama inception, atau bisa disebut juga dengan analisa sistem. Yang kedua ada elaboration. Di sini kita menekankan ke sebuah desain yang akan dibuat menurut dengan analisis di inception sendiri gitu. Jadi elaboration itu mengacu kepada inception. Dan yang ketiga itu construction, atau bisa disebut juga dengan tahap testing gitu ya. Nah, dan yang terakhir ada transition, di mana pemindahan antara kepada si user tersebut gitu. Nah, di sini biasanya akan terjadi pengembangan tertentu gitu sesuai permintaan si usernya gitu. Nah, lanjut. Fase RUP terdiri dari 4 fase. Yang pertama yang tadi saya katakan inception, membuat proses bisnis umur sistem, mendefinisikan tujuan daur hidup. Yang kedua, elaboration, mendefinisikan arsitektur daur hidup, membuat kelayakan dan batasan seperti keuangan, jadwal, teknis, dan sebagainya. Yang ketiga, construction, membangun sistem, mendefinisikan kemampuan operasional awal. Nah, di sini untuk desainnya, konstruksinya berada di construction. Dan yang keempat, transition, menyerahkan fungsionalitas sistem lengkap ke pengguna. Nah, menyerahkan rilis produk. Lanjut, di sini ada pengertian dari fase inception, membuat proses bisnis. Nah, di antaranya ada 4 poin: jangkauan, batasan, kandidat arsitektur, resiko kritis, prototype, proof of concept. Sistem dapat memuaskan kebutuhan pengguna, terbuka, algoritma kunci, throwaway. Yang kedua ada fase elaboration atau doability.
berbasis arsitektural, meliputi fungsionalitas utama, use case produk untuk 80% fungsionalitas, menentukan level kualitas, semisal reliability, performansi. Resiko utama ditransformasikan ke aktivitas yang dapat dihargai dan dijadwalkan. Nah, yang ketiga, fase construction. Construction atau membangun kemampuan operasional awal. Semua use case ditemukan, digambarkan, dan direalisasikan, ditetapkan di desain ini. Nah, pada perealisasian sistem ditemukan pada desain construction, menyelesaikan analisa, disediakan 50%-an gitu untuk disediakan kepada si user itu sendiri gitu, ingin seperti apa gitu, analisa apa sih keinginannya gitu, merujuknya si sistem tersebut gitu. Ketiga, menyelesaikan desain, implementasi, dan tes, misalkan 90%-an, mempertahankan integritas arsitektural. Yang terakhir, memonitor dan mengurangi resiko kerusakan ya, atau kesalahan sistem sendiri gitu. Yang terakhir, ada fase transition, perpindahan ke lingkungan pengguna. Nah, di sini akan disesuaikan persiapan situs secara fisik, perubahan lingkungan operasional dan hardware yang kita sebelumnya apa, ke si user akan menjadi apa gitu, akan disesuaikan di tahapan ini gitu. Sistem operasi, set komponen dan sebagainya, melengkapi manual dan rilis dokumen lainnya, konfigurasi software untuk lingkungan pengguna tertentu, perbaikan kekurangan dari feedback tes beta. Nah, di sini akan memperbaiki dari kekurangan sistem tersebut dari tes beta di tahap yang sebelumnya gitu ya. Yang terakhir, modifikasi software sesuai keperluan. Nah, mungkin untuk kali ini saya hanya menjelaskan tentang fase-fase di dalam RUP tersebut ya, dan mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan bisa menjelaskan tentang fungsi-fungsi lainnya dari RUP. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.